Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu yang saya cintai dan saya banggakan. Saya adalah Ibu Narik Widianingsih, Widya Iswara Ahli Madya di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Yogyakarta. Pagi ini kami akan menyampaikan strategi pembelajaran tentang komunikasi efektif di pelatihan kepemimpinan administrator. Adapun di dalam pembahasan tentang komunikasi efektif, agenda 2 itu adalah pada intinya adalah ingin membekali peserta dengan kemampuan manajemen kinerja organisasi, kemudian menjalin hubungan kelembagaan, manajemen resiko dan akuntabilitas sesuai standar kinerja pelayanan, dan manajemen penganggaran serta teknologi informasi. Agenda 2 berada di posisi learning journey ini di mata pelajaran kedua, di mana di agenda itu kemudian dilakukan studi lapangan dan kemudian dirancang aksi perubahan. Clue yang akan kita lakukan hari ini adalah bagaimana kita membahas tentang telur dan anak ayam. Ya, karena hasilnya bagaimana efektivitas dilakukan dengan efisiensi. Deskripsi singkat dari materi ini adalah kemampuan membangun komunikasi organisasi yang efektif baik internal maupun eksternal dalam menunjang pencapaian program kerja unit organisasi. Sedangkan hasil belajar adalah bagaimana peserta diharapkan mampu menerapkan komunikasi efektif dalam membangun organisasi publik. Materi pokoknya ada 3, yaitu mendeskripsikan komunikasi efektif dalam organisasi, kemudian menjabarkan pengelolaan strategi komunikasi, dan kemudian menguraikan framing dalam membangun branding organisasi. Agenda kepemimpinan kinerja terdiri dari jejaring kerja, kepemimpinan transformasional, komunikasi efektif, dan kemudian manajemen perubahan sektor publik. Yang hasilnya nanti adalah kompetensi kepemimpinan manajemen kinerja. ASN profesional. Kita membahas ASN profesional, di mana dia harus good grooming, kemudian confidence, correct body posture, kemudian communication skill, dan great public speaker. Selamat datang di kota Yogyakarta. Marilah kita berpuisi. Pemimpin bukan hanya jago berteori, tapi pandai beraksi, piawai mencari solusi. Pemimpin menggunakan kompas nurani, mengambil keputusan pertimbangan dari banyak sisi. Pemimpin menerapkan silih asuh, silih asah, dan silih asih, membudayakan terima kasih, menyampaikannya tanpa risih. Itu Bapak Ibu komitmen kita di dalam proses pembelajaran komunikasi efektif. Proses pembelajaran komunikasi efektif akan diawali dengan ceramah tentang bagaimana organisasi itu menjadi organisasi yang futuristik.
Sehingga kami harapkan Bapak Ibu memahami apa esensi dari ceramah itu, ya. Jadi hasil dari ceramah itu yang pertama, tuliskan esensi pembahasan yang Anda terima dari ceramah strategi komunikasi organisasi yang futuristik. Kemudian analisis dan komentar substansi ceramah. Kemudian buatlah lesson learn dan tuliskan strategi penerapan substansi ceramah, strategi komunikasi organisasi yang futuristik tersebut. Di dalam rangka pembahasan tentang komunikasi efektif, saya akan mengawalinya dengan video strategi sukses memahami beda efektif dan efisiensi. Di memahami beda efektif dan efisiensi, ada hal yang menarik yang kemudian dilihat di film ini, bahwa efektif dan efisien itu berbanding terbalik. Efektif itu adalah mencapai tujuan, sedangkan efisien itu adalah meminimalisir sumber daya. Dan biasanya karena ingin meminimalisir sumber daya itu, maka kita kemudian melakukan penundaan dan akhirnya hilanglah kesempatan dan momentum. Sehingga mengapa kita ingin efisiensi, itulah yang akan kita lihat, karena efisiensi pada prinsipnya adalah sebuah proses, sehingga di situ harus ada feedback. Sehingga lakukanlah Sepu Circle, kata film ini. Dengan Sepu Circle yaitu salah, kemudian evaluasi, perbaiki, dan kemudian ulang. Salah lagi, evaluasi, perbaiki, dan kemudian ulang lagi. Ya, sehingga setelah kita melihat film ini, bagaimana Bapak Ibu mengartikan komunikasi efektif, itu terapkanlah alat analisis, yaitu dengan alat analisis mind mapping. Apa yang akan Bapak Ibu harapkan di komunikasi efektif ini? Sehingga perputaran antara pesan, proses, hubungan, kemudian melihat lingkungan, jaringan, itu merupakan ruang lingkup dan komponen komunikasi organisasi. Model komunikasinya itu ada sumber informasi, ada transmitter, ada channel, kemudian ada penerima yang kemudian harus kita umpan balik secara terus-menerus. Sehingga bagaimana komunikasi ke atas, ke bawah, ke samping, dan diagonal ke atas dan bawah, itu harus menjadi acuan kita dalam rangka pembahasan tentang komunikasi efektif. Nah, bagaimana pengelolaan strategi komunikasi? Saya kira saya akan memberi contoh strategi komunikasi di pelayanan publik yang kemudian bisa Bapak Ibu adopsi, bagaimana komunikasi efektif ini bisa mengembangkan atau membuat perubahan di organisasi kita. Setelah di strategi komunikasi di pelayanan publik, maka kemudian kita coba 10 langkah perencanaan komunikasi efektif, di mana 10 langkah
langkah perencanaan komunikasi strategis ini kita lakukan dengan diskusi kelompok kembali. Setelah ada identifikasi 10 langkah perencanaan komunikasi strategis, kemudian tuangkanlah dalam framing dalam membangun branding organisasi. Saya akan memberi 3 contoh framing dan dalam membangun branding organisasi. Bisa ini adalah asumsinya, ini pengertian tentang branding dan jenis-jenis brandingnya, dan setelah itu bagaimana kita menyusun branding framing dalam membangun branding organisasi. Ini adalah contoh framing media tentang personal branding Prabowo Subianto dan Joko Widodo dalam pemilihan Presiden Indonesia melalui portal berita online. Dan ini adalah branding, membangun branding framing dalam membangun branding organisasi dalam bentuk visual, dan ini adalah framing dalam membangun branding organisasi dalam bentuk video. Ya, ini adalah bagaimana generasi milenial itu mencoba membranding mereka di dalam menyampaikan pesannya, dan ini adalah branding individu. Saya sebagai Widya Iswara, ahli madya PPSDM Regional Yogyakarta. Itu yang bisa saya sampaikan dalam pembelajaran tentang komunikasi efektif, di mana hasilnya itu adalah strategi komunikasi efektif dalam membangun organisasi pabrik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.